jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah SAW menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-71, yakni tarkuhumul wajiba wara'a. Orang-orang jahiliyah meninggalkan kewajiban karena wara'. Wara' itu karena takut terjatuh dalam yang haram. Ya. Mereka tidak mengerjakan kewajiban karena takut terjatuh dalam perbuatan yang haram. Nah, tentu saja alasan tersebut tidak bisa diterima. Yang namanya wajib kerjakan, jangan ditinggalkan dengan alasan takut kepada yang haram. Kalau yang mubah mungkin, yang boleh-boleh saja. Yang boleh-boleh saja ditinggalkan karena khawatir terjatuh dalam haram, iya, itu boleh. Dan itulah pada hakikatnya yang namanya waro'. Yang namanya waro' itu artinya meninggalkan yang boleh karena takut terjatuh pada yang haram. Itu boleh, itu namanya waro'. Adapun meninggalkan yang wajib karena takut pada yang haram, ini pada hakikatnya bukan waro'. Ya, itu perbuatan yang tercela, dan inilah kebiasaan orang jahiliyah. Contohnya, mereka tidak mau tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Dengan alasan apa? Takut terjatuh dalam maksiat. Jadi kami ini tentu berlaku bagi orang yang di luar tanah suci, ya, di luar Mekah. Misalkan orang dari Riyadh, dari Yaman haji, ini zaman jahiliyah nih. Ketika mereka mau masuk Mekah, di perbatasan kota Mekah, mereka menunggu dulu orang Mekah. Kalau ada orang Mekah yang meminjamkan pakaian ihram, maka mereka pun pakai pakaian ihram, pakaian yang haji gitu, yang putih-putih. Nah, tapi kalau tidak ada yang meminjamkan kepada mereka pakaian ihram, maka apa yang mereka lakukan? Mereka copot pakaian mereka semuanya, lalu masuk ke kota Mekah dalam keadaan tidak ada sehelai kain pun, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki terbuka semua. Dengan alasan apa? Pakaian yang kami pakai di luar Mekah ini pakaian yang sudah dipakai untuk maksiat. Kalau kami pakai, nanti kami khawatir terjatuh dalam maksiat, itu kami copot. Nah, lihat tuh, mereka meninggalkan kewajiban menutup aurat dengan alasan takut apa? Jatuh pada maksiat. Nah, ini alasan yang nggak bisa diterima. Ya, nggak boleh kita seperti itu, ya. Kalau meninggalkan yang mubah, yang boleh karena takut maksiat, boleh saja. Contohnya, misalkan seperti seorang, sering kita misalkan apa yang mubah, contohnya apa? Ya, misalkan seorang memakan daging tertentu, misalkan. Kalau khawatir kalau makan daging terus, saya khawatir nanti apa? Jadi nanti lalai dari mengingat Allah. Atau ini nggak bisa terima. Ya, contoh nyatanya gini aja lah. Yang namanya waro' yang diperbolehkan meninggalkan yang mubah karena khawatir terjatuh pada yang haram, seperti perbuatan Nabi kita. Beliau menemukan suatu hari, beliau berjalan di jalan, lalu menemukan sebutir kurma. Nah, asalnya sebutir kurma ini perkara remeh. Dalam Islam boleh saja kita ngambil makan, karena sesuatu yang tidak berharga, jadi boleh. Tapi Nabi tidak mau makan. Kenapa? Kata beliau, khawatir ini sedekah. Kata beliau, seandainya saja saya tidak khawatir ini sedekah, tentu akan aku makan. Karena yang namanya Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait, tidak boleh makan sedekah. Nah, Nabi ketika berjalan menemukan sebutir kurma, beliau pengen makan, tapi kan khawatir ini kurma sedekah, beliau pun tidak ngambil, tidak dimakan. Nah, ini namanya waro'. Kenapa? Asalnya itu boleh sebenarnya. Kurma seperti itu boleh. Cuma kalau dikhawatirkan terjatuh pada yang haram, maka nggak apa-apa ditinggalkan. Itu namanya waro'. Ya, itu contoh waro'. Atau contoh kedua, waro' seperti perbuatan Umar bin Al-Khattab. Jadi ketika Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah,
wilayah Islam sudah luas, udah bukan cuma Mekah, Madinah, udah nyampe Yaman, udah sampai Syam, Palestina, udah sampai Mesir, udah sampai arah India sana. Kaya. Umat Islam dulunya miskin, maksudnya orang Arab miskin, setelah perluasan wilayah mereka kaya. Nah, ketika itulah Umar bin Al-Khattab membuat kebijakan bagi para muhajirin dapat tunjangan. Orang yang dulu pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dapat tunjangan dari negara. Nah, semuanya dikasih muhajirin dengan sempurna. Nah, tapi ketika sampai kepada anaknya Umar, Abdullah bin Umar, dikasihnya cuma setengahnya. Jelas nggak ya? Semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dulu, muhajirin ke muhajirin, semuanya dapat tunjangan sempurna, kecuali anaknya Umar, Abdullah bin Umar, cuma setengahnya. Nah, ditanya oleh orang-orang, kenapa Anda begini? Kan sama aja, Abdullah juga kan ikut juga hijrah. Kenapa Anda bedakan? Jawaban Umar bin Khattab apa? Mereka yang saya berikan tunjangan sempurna, mereka hijrah sendiri. Sedangkan anak saya, hijrahnya ikut saya. Nggak pantas kalau dikasih dengan sempurna. Jelas apa ya? Nah, sebenarnya kalau Umar mau ngasih sempurna, boleh-boleh aja kan? Tapi Umar khawatir ini terjatuh dalam perbuatan haram. Yang boleh, ini boleh, tapi karena dikhawatirkan terjatuh pada yang haram, Umar pun tinggalkan. Nah, ini namanya warok, ya. Atau seperti satu lagi, ketika Umar bin Khattab juga, suatu hari dia mendapatkan, kalau tidak salah, minyak wangi sedekah gitu loh, sedekah. Jadi mungkin ada sedekah berupa minyak wangi atau apa. Maka ketika itu yang namanya membagikan sedekah itu kan biasanya kan pasti ada yang nempel kan, ya tidak? Nah, ketika itu kalau kita jadi petugasnya atau jadi apapun yang ngangkut zakat sedekah, ya kalau misalkan ada minyak wangi yang kepegang sama kita kan lumayan, ya. Dan itu dimaafkan, kan boleh-boleh saja. Tapi Umar bin Khattab nggak mau. Karena itu khawatir bukan hak saya. Nah, ini namanya apa? Warok. Meninggalkan yang mubah karena takut terjatuh pada yang haram. Nah, ini warok yang diperbolehkan. Ada pun waroknya orang jahiliyah, nggak pakai pakaian sama sekali. Telanjang bulat ketika tawaf di Ka'bah karena takut terjatuh dalam maksiat, ini warok yang tidak bisa diterima. Ya, bagaimana bisa menghadap Allah dalam keadaan tidak pakai pakaian? Ini benar-benar bodoh kuadrat ya orang jahiliyahnya. Nah, itu Bapak ya. Jadi itu contoh sifat jahiliyah. Mereka meninggalkan yang wajib katanya karena warok, takut terjatuh pada yang haram. Nah, itu sifat jahiliyah yang ke-71. Nah, sekarang kita masuk sifat jahiliyah berikutnya, sifat jahiliyah yang ke-72 dan 73. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ta'abbuduhum bitarki thayyibatin rizq wa tarki zinati fil libas. Mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan rezeki yang baik. Mereka beribadah dengan meninggalkan rezeki yang baik dan meninggalkan perhiasan dalam pakaian. Mereka beribadah dengan meninggalkan rezeki yang baik dan tidak memakai perhiasan dalam pakaian. Maksudnya tidak memakai pakaian yang bagus. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Mereka beribadahnya dengan meninggalkan rezeki yang baik. Lalu kedua, tidak mau memakai pakaian bagus. Ya, ini tentu saja bukan semua orang jahiliyah ya, sebagian kelompok ya. Nah, ya contohnya nanti akan disebutkan Syekh Shalih Fauzan. Kita baca syarahnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Ai taqarrubu ila Allah bi tarki thayyibat rizq wa tartibaz zina wa hadza 'indan nasara wa man syabahahum minas sufiyyah al-muntasibina lil Islam." Nah, ini mereka mendekatkan diri, orang jahiliyahnya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan rezeki yang baik. Ya contohnya makanan-makanan, gak mau makan sapi,
nggak mau makan daging tertentu, tinggalkan ya. Dan mereka juga meninggalkan pakaian yang indah, libasu zina, pakaian perhiasan, maksudnya pakaian bagus, nggak mau ya. Ini kata Syekh ada pada kaum Nasrani, dan yang serupa dengan mereka yaitu dari kalangan kaum Sufi yang menyandarkan diri pada Islam. Artinya bahwa yang terkenal ibadah dengan meninggalkan yang baik-baik, yang bagus-bagus itu dua. Kalau dari umat terdahulu Nasrani, kalau dari sekarang dari yang mengaku umat Islam kaum Sufi. Nah ini mereka nggak mau memakai pakaian yang bagus, pakaiannya yang model-model ya inilah kasar-kasar. Ini kaum Nasrani begitu jadi tiruan kaum Sufi. Makanya kalau orang-orang Nasrani itu yang ahli ibadahnya, rahibnya, mereka pakaiannya itu dari bulu wol. Bulu wol kan kasar kan, nggak lembut kan. Nah, ini pakaian mereka. Dan ternyata ini ditiru kaum Sufi. Kaum Sufi pun ketika pertama kali muncul, mereka sering memakai pakaian dari wol, bulu domba. Makanya penamaan Sufi itu berdasar kata suf. Suf itu artinya bulu domba. Kenapa? Karena ketika muncul pertama kali kaum Sufi, mereka sering memakai pakaian dari bulu domba. Sebagai lambang apa? Zuhud, jauh dari dunia, ingatnya akhirat, sukanya memakai pakaian kasar. Karena kalau pakaiannya lembut-lembut, halus, ini berarti cinta dunia. Makanya mereka tidak mau memakai pakaian-pakaian bagus, tapi pakaian-pakaian yang udah usang, bahkan ada yang bolong-bolong, digerumuti ulat dan semacamnya ya. Itu sebagian mereka ya. Nah, jadi kita kembali lagi, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah pada Allah dengan meninggalkan rezeki yang baik dan tidak memakai pakaian bagus. Kata Syekh, yatrukuna thayyibat ta'abbudan lillah. Mereka meninggalkan yang baik-baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi meninggalkan baik-baiknya bukan karena nggak punya duit. Mereka sanggup, tapi mereka meninggalkannya karena ibadah kepada Allah. Nah, ini bahaya. Jadi bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu yang baik, yang halal, karena tidak selera, ini nggak masalah. Tapi kalau sampai menyatakan ini ibadah kepada Allah, boleh. Mengharamkan apa yang halal, ini haram hukumnya, dosa besar. Jadi kalau misalnya seorang meninggalkan yang halal karena memang tidak berselera, nggak masalah. Tapi kalau meninggalkan yang halal dengan anggapan saya ibadah pada Allah, ini hati-hati, ini dosa besar, nggak boleh ya. Ya contohnya gini, jadi ada dua ya, meninggalkan sesuatu karena tidak selera, sama meninggalkan sesuatu karena dalam rangka ibadah pada Allah. Yang pertama boleh, meninggalkan sesuatu karena tidak selera. Ya contohnya misalkan Nabi tidak makan daging bok. Bok itu sejenis biawak yang hidup di padang pasir. Di Mekah, orang-orang Mekah nggak makan itu, merasa jijik kok itu dimakan. Tapi di Madinah orang sudah terbiasa makan itu. Maka ketika Nabi disuguhi daging bok, rasanya apa? Jijik. Beliau ditanya, apakah ini haram? Enggak. Tapi saya nggak pernah dapat ini di kampung saya. Di mana itu? Di Makkah. Orang Makkah nggak biasa makan bok. Akhirnya apa? Sahabat ini Khalid bin Walid makan, Nabi cuma melihat aja. Nah, di sini Nabi meninggalkan yang baik, ya tidak? Yang halal kan? Boleh tidak? Boleh karena tidak selera, nggak masalah. Tapi yang tidak boleh itu meninggalkan yang halal dengan anggapan ini ibadah pada Allah. Nah, ini jangan. Jangan ya, sekali-kali kita meninggalkan yang halal dengan alasan ibadah pada Allah. Gak bisa seperti itu ya. Gak boleh. Itu sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, kita lihat contohnya di sini. Kata Syekh, mereka orang jahiliyah meninggalkan yang baik-baik sebagai bentuk ibadah pada Allah. Fala yatazawwajuna nisa, mereka tidak mau nikah dengan kaum wanita. Wala ya'kuluna minat thayyibat, tidak mau makan makanan yang baik. Wa yataqashafuna fil ma'kal wal masyarib wal malabis, dan mereka memakai pakaian yang sederhana atau yang usang
Mereka bersederhana, atau mengambil sikap sederhana dalam makan, minum, dan pakaian. Artinya makanannya model tertentu saja. Yang istilahnya apa? Kalau kita makan nggak selera, tapi mereka makan itu aja. Ini sebagai orang jahiliyah. Mereka nggak mau makanan-makanan yang enak. Makan daging itu bagi mereka aib. Ini di kalangan kaum Nasrani, begitu juga kaum Sufi. Sebagian kaum Sufi tidak mau makan daging. Dengan alasan apa? Makan daging sapi gitu ya. Ini bisa mengeraskan hati. Bisa mengeraskan hati. Akhirnya mereka nggak mau makan daging sapi. Nah, sekali lagi Bapak, kalau kita nggak makan sesuatu karena tidak selera, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau menganggap ini haram, hati-hati. Ini dosa besar. Jangan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, daging sapi halal apa haram? Halal. Bagaimana bisa kita mengharamkan? Nah, ini Bapak ya. Jadi mereka tidak mau makan daging sapi, nggak mau apa, pokoknya ada makanan-makanan tertentu, makanan yang dianggap enak ditinggalkan. Akhirnya apa? Makanan yang kasar-kasar, pakaiannya pun kasar-kasar. Ya ini ya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ditiru oleh kaum Sufi. Nah, kata Syekh yaz'umuna anna hadza ibadatun lillah. Mereka menganggap itulah ibadah kepada Allah. Ini yang repotnya. Kalau mereka sekedar tinggalkan saja tanpa niat ibadah, ini ringan. Tapi kalau sudah menganggap ini ibadah, wah ini berat ini. Bagaimana bisa kalian ibadah dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Gak mungkin itu ibadah ya. Makanya di sini kata Syekh walihada qala Allah Ta'ala, karena itu Allah berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Rasul, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan juga rezeki yang baik? Artinya siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya? Siapa yang berani mengharamkan rezeki-rezeki baik yang Allah berikan kepada hambanya? Artinya di sini Allah mengingkari orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan sudah kita bahas, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dosanya lebih besar daripada apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Saya ulangi lagi, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dosanya lebih besar daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya, sederhana aja, supaya nggak bingung. Daging sapi halal apa haram? Halal ya. Daging babi haram kan? Nah, tadi kita sudah bahas mengharamkan apa yang Allah halalkan, dosanya lebih besar daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti ketika seorang menyatakan daging sapi haram, dosanya lebih besar daripada menyatakan daging babi halal. Jelas? Walaupun dua-duanya dosa besar. Menghalalkan babi dosa besar, tapi mengharamkan sapi ini lebih besar lagi dosanya. Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan ya, nggak boleh ngotak-ngatik aturan agama ya. Makanya kata Syekh Waqal, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Jadi kalau kita sudah tahu ini halal, tandanya baik, makan, terima, jangan diharamkan. Ya kalau tidak berselera, ya tinggalkan. Tidak perlu diharamkan atau dicela. Ya jangankan diharamkan Bapak, mencela aja nggak boleh gitu. Nabi SAW kalau disuguhi makanan, kalau suka beliau makan. Tidak suka, tinggalkan. Nggak pernah beliau mencela makanan sama sekali. Nggak pernah beliau mencela makanan sama sekali. Jadi beliau terima. Kalau misalkan ini makanan suka nggak suka, beliau cuma diam. Jadi nggak, no, asin begini.
Jadi kadang kita udah disuguhi makanan oleh istri kita, udah susah payah dari pagi, siang, sore di dapur disuguhi makanan, kebetulan keasinan langsung komentar, asin sekali, gimana sih nggak beres? Nah ini sudah menjatuhkan mental istri. Nah nggak boleh begitu ya. Pertama, ketika kita mencela makanan itu sudah terjatuh dalam larangan. Kedua, menyakiti istri ya. Jadi gunakan cara yang baik. Kalau ketika itu bohong yang diperbolehkan, ya kan? Kita sudah menyinggungkan ada bohong itu dosa asalnya, kecuali dalam 3 perkara. Pertama dalam perang. Dalam perang nggak masalah bohong, dusta. Karena inti dari perang sebenarnya dusta. Karena gini, misalnya gini, saya mau perang ngadep dengan musuh, nggak mungkin pos, kamu kesini, saya kesini. Enggak kan? Soalnya dia mau saya lewat sini. Nanti musuh ngira saya sini, lewat saya. Kan gitu kan, nipu kan? Seperti Ali bin Abi Thalib. Siasat istilahnya gitu. Seperti Ali bin Abi Thalib. Suatu hari berhadapan dengan musyrik. Duel, 1 lawan 1. Nah, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib menyatakan, saya nggak butuh teman kamu. Akhirnya, musuh ini nggak ada musuh loh. Mati. Ya kan, ini kan siasat kan, mengecoh itu lalu, gitu loh. Ini kan bohong, tapi boleh dalam perang. Ya, begitu juga bohong untuk mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang berseteru. Maka boleh datang ke A, si B itu sebenarnya pengen damai sama kamu, padahal nggak pengen damai, tapi ini bohong. Lalu datang ke B, si A sebenarnya pengen damai sama kamu, tapi dia malu. Akhirnya keduanya ketemu satu. Boleh ini, bohong yang diperbolehkan. Lalu ketiga, bohongnya suami kepada istri, istri kepada suami. Maksudnya bohong untuk, ya bukan bohong untuk nipu ini ya. Nah, maksudnya gini, bohong untuk menyenangkan hatinya. Ya contohnya apa? Misalkan istri memasakkan masakan, kebetulan keasinan. Biasanya garamnya 1 sendok, ini jadi 2 sendok, lupa mungkin. Ditanya gimana bang? Enak bang? Enak kok, enak sekali. Nggak pernah saya makan makanan seenak ini. Ini kan bohong kan? Nah ini bohong yang boleh. Ya atau misalkan istri beli pakaian untuk suaminya, dia udah pergi ke pasar cari-cari pakaian, lalu dia sebenarnya ini pakaian cocok sama saya, dipakai bang, gimana bang, cocok bang, cocok banget kayaknya. Dalam hatinya tuh. Nah yang seperti ini kan bohong, ini bohong yang diperbolehkan ya. Intinya bahwa kalau misalkan kita disuguhi makanan, lalu makanan itu tidak cocok, tinggalkan saja, nggak boleh mencela. Karena pertama kita sudah terjatuh dalam larangan mencela makanan. Kedua, kita menyakiti orang lain, menyakiti istri kita ya. Ya itu intinya ya. Jadi kita kembali lagi, nggak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nggak boleh ya. Kalau misalkan tidak selera, silakan tinggalkan, tapi jangan sampai diharamkan. Itu dosanya sangat besar. Nah, di sini kata Syekh, wa kadzalika harramu ba'dha bahimatil an'am. Demikian pula mereka orang jahiliyah mengharamkan sebagian hewan ternak. Jadi ada hewan ternak tertentu yang diharamkan, yang satu dihalalkan. Nah, mereka ngarang aja. Ada hewan ternak ini haram, ini halal. Padahal Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Nah ini orang jahiliyah. Wallahu qad abaha bahimatal an'am. Padahal Allah sudah menghalalkan hewan ternak. Faqala Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Dihalalkan untuk kalian hewan-hewan ternak. Ya, tapi anehnya kata Syekh sini, "Faqala ba'dha bahimatul an'am min ajli asnamihim." Tapi orang-orang jahiliyah mengharamkan sebagian hewan ternak karena apa? Demi berhala-berhala mereka. Nah ini, makanya Allah di sini kata Syekh, "Anzalallahu ta'ala," maka Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin."
Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Apa yang sudah Allah halalkan, apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, jangan diharamkan dan jangan kalian melampaui batas. Artinya, ketika seorang sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti ini sikap melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka hati-hati Bapak. Jangan kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kata Syekh ini, fatahrimut thayyibati min dinin nasara ruhban. Mengharamkan yang baik-baik ini ajaran atau ajaran agama Nasrani, ar-ruhban, para biara, orang yang ahli ibadah mereka. Ya. Wa min dinil jahiliyah, dan itu termasuk ajaran jahiliyah. Hati-hati ya, jangan kita niru orang-orang mereka. Sebagian mereka mengharamkan makan daging, mengharamkan wanita, nggak mau nikah karena alasan itu haram, iblis kata mereka sebutkan. Dan sebagian lagi mengharamkan pokoknya pakaian tertentu, padahal Nabi Isa nggak pernah mengajarkan demikian. Ya, ini nggak boleh niru mereka ya kita ya. Nah, lalu kata Syekh ini, penjelasan yang sangat tegas dari Syekh Shalal Fauzan ketika mensyarah masalah jahiliyah yang ini yang kita baca ini. Kata Syekh ini, perhatikan Bapak ya, wa man harrama halalan mujma'an ala hilli yartadda an dinil Islam. Siapa yang mengharamkan yang halal dan kehalalannya sudah disepakati, artinya para ulama tidak beda pendapat, ini halal. Nah, siapa yang mengharamkan yang halal seperti ini, maka dia murtad dari agama Islam. Hati-hati. Sekilas remeh, ini haram bagi saya, dan itu bisa murtad dari Islam. Karena dia udah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena yang berhak mengharamkan yang halal siapa? Allah yang berhak mengharamkan Allah. Tiba-tiba seseorang mengatakan ini haram, padahal Allah nyatakan halal. Hati-hati, nggak boleh kita seperti itu. Nggak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sepakati bahwa itu halal. Siapa yang melakukan demikian, kata Syekh, maka keluar dari Islam. Ini kalau cuma diharamkan. Faida adhafa ila dzalika i'tibar hadza min at-ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla fa hadza iftira'un 'ala Allah. Kalau sekedar mengharamkan apa yang Allah halalkan, keluar dari Islam, maka kalau ditambah anggapan bahwa ini ibadah kepada Allah, maka ini namanya dusta atas nama Allah. Lebih berat lagi dosanya. Lihat tuh, kalau ketika ini haram, padahal halal, dengan apa saya cari pahala dari Allah. Oh, ini dosanya numpuk-numpuk. Pertama, dia sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kedua, menganggap itu sebagai ibadah. Nah, ini bahaya Bapak ya. Hati-hati. Li'anna Allah lam yashra' li'ibadi tarkat thayyibat bal amara bil akli minha. Karena Allah tidak pernah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan yang baik-baik, meninggalkan makanan yang baik, pakaian baik. Allah nggak pernah menyuruh seperti itu. Bahkan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk memakannya. Allah justru menyuruh kita makan yang baik-baik. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Lihat tuh, para rasul disuruh makan yang baik. Maka kita tiba-tiba nyatakan, saya mau makan yang baik, saya mau makan yang buruk-buruk. Begitu. Nah, ini berarti sama saja lancang. Lalu kata Syekh, walamma hamma jama'atun fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza ghadiba 'alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada beberapa orang sahabat Nabi di zaman Nabi yang ingin seperti itu, ingin mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka Nabi pun marah kepada mereka. Jadi ada 3 orang datang ke Nabi, ke rumah Nabi, ke rumah istri Nabi ya. Nabi lagi di luar. Lalu 3 orang ini bertanya tentang ibadah Nabi. Gimana sih ibadah Nabi itu? Nah, setelah disebutkan, Nabi ternyata selesai Isya tidur.
sholatnya bukan dari awal sampai akhir, tapi di penghujung malam atau kadang di tengah, kadang di awal. Terus puasanya tidak setiap hari. Akhirnya 3 sahabat Nabi ini nganggap, kok ibadah Nabi sedikit sekali ya. Kok nggak seperti yang mereka bayangkan. Mereka bayangkan Nabi itu setiap hari puasa terus, sholat malamnya dari awal sampai akhir terus, baca Quran terus makanannya makanan yang sederhana terus. Ternyata setelah dapat cerita dari istri Nabi ibadahnya nggak sebanyak yang mereka kira. Maka mereka pun berkata, di mana posisi kita dari Nabi? Nabi wajar ibadahnya sedikit, karena beliau sudah diampuni oleh Allah dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nah, tidak berapa lama Nabi pun datang ke rumah beliau, lalu dikabarkan oleh istri beliau. Maka Rasulullah, Nabi pun bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Karena istri Nabi kan dengar tuh, disampaikan kepada Nabi tafadhol, cek dan dicek. Apakah kalian yang mengatakan in dan itu? Maka mereka jawab, iya ya Rasulullah. Maka kata mereka, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Oh iya, maaf, sebelumnya ketika mereka sudah mendengar bahwasanya ibadah Nabi itu sedikit, mereka kan berkata, di mana kita dibandingkan Nabi? Nabi kan sudah diampuni oleh Allah, wajar kalau ibadahnya sedikit. Karena itu kami nggak seperti Nabi. Maka 3 orang ini berkata, salah satunya, aku akan sholat malam dan tidak akan tidur sama sekali. Yang kedua, aku akan puasa dan tidak akan buka. Maksudnya puasanya setiap hari. Dan yang ketiga, aku tidak akan nikah sama sekali. Nah, ini 3 orang ini ingin mengharamkan apa yang Allah halalkan, kan? Ya tidak. Tidur boleh nggak? Tidur malam boleh, halal. Terus makan daging dan semacamnya, halal nggak? Artinya gini, puasa setiap hari, kan dia pengennya puasa setiap hari. Nah, kalau misalkan seorang puasanya misalkan sehari ini puasa, besok buka, besok ini puasa, boleh tidak? Boleh kan? Nah, dia mikir, wah itu terlalu sedikit, pengennya puasa setiap hari. Lalu terakhir, nikah. Jadi bagi dia mengaku dengan nikah ini haram, aib, nggak mau nikah. Nah, akhirnya berita ini kan sampai kepada Nabi. Apakah kalian yang mengatakan demikian? Kalian menyatakan saya akan sholat malam dan tidak akan tidur, saya akan puasa terus tidak akan buka, saya nggak akan dekati wanita, nggak mau nikah. Apa kalian menyatakan demikian? Akhirnya mereka menjawab, wah iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, inilah akhsyakumillah wa atqakumillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni usalli wa anam. Tapi walaupun begitu, aku sholat, aku juga tidur. Ya tidak? Beliau salat malam kan, tapi beliau juga tidur, ya kan? Terus beliau juga wa asum muftir, aku juga puasa, tapi aku juga buka. Artinya tidak setiap hari puasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Lalu kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah ini Bapak ya, ini bahayanya mengharamkan apa yang Allah halalkan ya. Nabi marah ya. Ini pertama, sifat jahiliyah pertama, mereka ibadahnya meninggalkan apa? Rezeki yang baik. Wa amma ta'abbuduhum bitarki zinatillah. Adapun ibadahnya kaum jahiliyah dengan meninggalkan perhiasan Allah, maksudnya memakai pakaian-pakaian yang baik. Contohnya apa? Seperti yang sudah kita bahas, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak memakai pakaian, telanjang bulat dari ujung kepala ke ujung kaki, tidak ada pakaian sama sekali. Ya mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan juga nih. Lalu faradallahu alaihi biqaulih, maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, qul man harrama zinatallah. Katakanlah wahai Rasul, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Bagaimana bisa memakai pakaian ketika tawaf diharamkan oleh kalian? Siapa?
Siapa kalian? Kata Syekh, ai ma huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libas wa tajammul wa tarkil thayyibat min rizq. Mana dalil kalian? Sandaran kalian? Bukti atau istilahnya landasan dasar kalian untuk meninggalkan pakaian, memakai pakaian bagus dan memakan rezeki yang baik? Mana dalilnya? Mana landasan kalian? Mana dasarnya? Nah, kata Syekh, li'anna tahrima yahtaju ila dalil. Nah, ini kaidah Bapak ya. Karena yang namanya pengharaman, menyatakan ini haram, ini butuh dalil, ya. Butuh dalil. Kenapa? Wal aslu fil libas wal ma'kal wal masyarik al-hil. Karena asal segala sesuatu, entah itu pakaian, makanan, minuman, ini asalnya halal. Asalnya halal. Li'anna Allah khalaqa hadhil asya' li'ibadi. Karena Allah menciptakan semua itu untuk hamba-hambanya. Jadi asalnya makanan ini, pakaian ini halal. Maka kalau ada orang nyatakan ini haram, butuh dalil. Jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Segala sesuatu hukum halal. Jadi kalau misalnya gini, kita pergi ke suatu tempat, menemukan suatu hewan yang nggak pernah kita lihat di Ciberut ini, nggak pernah lihat di Jawa, nggak pernah lihat di Amerika. Seumur hidup kita nggak pernah lihat, kita baru lihat, ini hewan apa ini? Maka hukum asalnya apa? Halal atau haram? Halal. Sampai jelas ayat hadis yang menyatakan itu haram. Dan nggak ada ayat yang turun kan? Ada ayat Al-Quran turun sekarang? Nggak ada. Berarti itu halal ya. Nah, lalu kata Syekh, wa kama fil hadits as-sahih, sebagaimana disebutkan hadis sahih, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya kita jangan sampai meninggalkan pakaian yang indah dengan alasan itu apa? Haram. Nggak boleh ya. Kata Syekh, fatarku tajammul min babil wara' laisa min dinil Islam. Nah ini, tidak berhias, tidak memakai pakaian bagus karena khawatir terjatuh dalam dosa, ini bukan termasuk ajaran Islam. Nah, itu ajaran jahiliyah, ajaran orang Nasrani, ajaran orang Sufi. Kalau kita umat Islam seperti itu, pakailah pakaian bagus selama itu halal ya. Kata Syekh, "Falyatajammal bil libas wal ya'kul thayyibat." Hendaknya seorang muslim memakai pakaian yang bagus dan memakan makanan yang baik, wa yashkurullah azza wajalla, dan bersyukur kepada Allah. Ya. Karena pada disebutkan hadis, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yura atharu ni'matihi 'alaihi. Dalam hadis Nabi menyatakan, Allah itu suka kepada hambanya jika dia memberikan kepadanya nikmat, maka tampaklah bekas nikmat itu pada dirinya. Artinya gini, kalau kita dapat nikmat Allah, rezeki, dulu kita misalkan penghasilan kita sebulan masih 1 juta, nanti 2 tahun lagi jadi 3 juta, maka tampakkan nikmat Allah itu. Jadi jangan sampai orang lihat ini gaji kecil, gaji besar kok sama aja, pakaiannya gitu-gitu aja, makanan gitu aja. Enggak. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kalau ditambah nikmat, tampakkan nikmat itu. Selama tidak timbul hasad, iri dari orang lain. Tapi kalau khawatir timbul iri, sembunyikan nikmat itu. Jelas apa ya? Jadi hendaknya kita pakai pakaian bagus, makan yang enak. Makin tinggi gaji kita, makin enak makannya. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi ada catatan kata Syekh, lakin yakunu dzalika min ghairi israf wala makhila. Boleh kita mau pakai pakaian bagus, pakaian yang indah, makanan yang mahal, boleh, bukan terlarang, tapi dengan syarat tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak untuk menyombongkan diri ya. Jadi kalau kita memakai pakaian bagus, makanan enak sebagai bentuk syukur pada Allah, bagus. Contohnya di sini kata Syekh, Nabi sendiri memakai pakaian bagus. Ketika datang tamu dari luar, beliau memakai pakaian bagus. Ketika ke masjid, beliau sholat pakaian bagus.
Jadi beliau sendiri memakai pakaian bagus, tapi kaum sufi memakai pakaian buruk-buruk, sampai yang bolong-bolong, sampai di situ digerumuti oleh kutu. Nah, ini bukan ajaran Islam ya. Jadi di antara bentuk ajaran Islam memakai pakaian bagus sebagai bentuk syukur pada Allah, dan kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah berikutnya, yaitu masalah jahiliyah yang ke-74, yakni da'watuhumun nas ila dhalal bi ghairi ilm. Orang-orang jahiliyah mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.